Legenda Nusantara. Sultan Agung marah. 744 prajurit Jawa dihukum mati tanpa dikubur dan sebagian tak berkepala. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Ia naik tahta dalam usia 20 tahun, kemudian memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu tahun 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat lebih tinggi. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Selain itu, mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, terutama Indonesia. Sultan Agung terusik ketika di penghujung tahun 1619 VOC berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten. Bahkan VOC pun memindahkan kantor pusatnya dari Ambon Maluku ke Jayakarta atau yang kemudian diubah namanya menjadi Batavia itu. Wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang belum mampu ditaklukkan kerajaan Mataram. Fakta VOC yang terkenal memperbudak pribumi juga mengganggu pikiran Sultan Agung. Sempat menjalin hubungan diplomatik dengan VOC. Namun hubungan itu putus ketika VOC menolak membantu Mataram dalam menyerang ke Surabaya. Akhirnya setelah Mataram berhasil menaklukkan Surabaya, giliran Batavia yang menjadi tujuan selanjutnya. Pasalnya, untuk dapat menyerang Banten, Mataram harus lebih dulu mengatasi Batavia yang posisinya menjadi benteng Kesultanan Banten. Itulah yang mengawali serangan Mataram ke Batavia, yang menjadi salah satu sejarah penting Mataram dan pemerintah Sultan Agung. Serangan Sultan Agung ke Batavia terjadi sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1628 dan tahun 1629. Serangan pertama yang terjadi pada tahun 1628 dipimpin oleh Tumenggung Paurekso, Bupati Kendal. Sementara serangan kedua pasukan Mataram ke Batavia pada tahun 1629 dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Keduanya berakhir dengan mundurnya pasukan Mataram dari Batavia. Strategi yang diterapkan sempat berhasil membuat pasukan Belanda kewalahan. Namun rupanya itu belum bisa mengalahkan pasukan Belanda. Di antara gagalnya kedua serangan tersebut, Sultan Agung dikisahkan pernah marah besar hingga ratusan prajuritnya dihukum mati tanpa dikubur dan sebagian tak berkepala. Itu terjadi pada kegagalan serangan pertama Mataram ke Batavia yang berlangsung antara 22 Agustus hingga 3 Desember 1628. Akan tetapi serangan mereka ini tidak menghasilkan apa-apa, justru hanya memberikan kerugian besar bagi Mataram. Memasuki bulan Desember, Mataram sudah kehabisan persediaan lantaran kurang berbekalan. Akhirnya inilah yang membuat pasukan Mataram mundur dari Batavia. Atas kegagalan itu, sejarah mencatat bahwa pada 21 Oktober 1628 Tumenggung Paurekso dan Pangeran Mandurareja serta prajurit yang tersisa dihukum mati dengan cara dipenggal. VOC menemukan 744 mayat prajurit Jawa yang tidak dikuburkan. Beberapa di antara mereka tanpa kepala.
tulis sejarawan MC Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008. Seperti itulah berakhirnya serangan pertama Mataram ke Batavia dengan ratusan prajurit dihukum mati. Sementara pada serangan kedua, pasukan Mataram mundur usai Belanda membakar lumbung padi mereka. Kedua serangannya ke Batavia memang gagal, namun sampai akhir hayatnya pada tahun 1645, Sultan Agung tetap tidak mau berdamai dengan VOC.